Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anggi Binti Nabila ingin mempresentasikan tentang konsep diri. Konsep diri adalah gambaran yang diyakini individu tentang dirinya, termasuk di dalamnya penilaian individu tentang sifat dan potensi yang dimiliki, hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar, tujuan hidup, harapan, maupun keinginan. Skenario 2004. Faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri diantaranya yang pertama melalui kontak sosial, dengan adanya hubungan dan interaksi antar orang lain, konsep diri dalam diri manusia itu bisa dibilang berkembang. Yang kedua, pengalaman proses eksplorasi diri sendiri. Dengan seseorang dapat bereksplorasi tentang dirinya sendiri, mereka dikatakan dapat berkonsep diri dengan baik. Yang ketiga, hubungan dengan orang dekat dan berarti bagi diri kita. Dengan kita mempercayai orang lain dalam kehidupan kita secara tidak langsung, kita berkonsep diri dengan baik. Karena sejatinya konsep diri itu adanya setelah kita besar, setelah kita berkembang dan menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita. Next. Teori Johari Windows. Teori ini harus diterapkan dalam diri seseorang untuk menerapkan konsep diri. Next. Yang pertama, area open. Area ini memperlihatkan suatu kondisi yang diketahui oleh individu sendiri dan juga diketahui orang lain. Misalnya, seseorang bersifat pemarah dan orang lain juga mengetahui akan hal itu. Yang kedua, area blind. Pada area ini memperlihatkan sesuatu yang selama ini tidak dapat mengetahuinya, tetapi orang lain dapat mengetahui hal tersebut. Jadi, contohnya, jika seseorang bersifat teliti, dirinya tidak mengetahui hal itu, melainkan orang lain yang mengetahuinya. Next. Yang ketiga, area hidden. Dalam konteks ini memperlihatkan bahwa hanya kita sendiri yang paham akan diri kita dan orang lain tidak mengetahuinya. Dapat dicontohkan yang mengetahui kecerobohan kita hanya diri kita sendiri. Yang keempat, unknown. Pada bagian keempat ini dikatakan unknown karena baik individu sendiri maupun orang lain tidak dapat mengetahuinya. Jadi orang ini dapat kita katakan sebagai orang yang misterius. Next. Konsep diri dapat berkembang baik apabila adanya budaya dan keluarga yang memberikan pengalaman positif terhadap individu. Yang kedua, individu memperoleh kemampuan yang berarti. Yang ketiga, mampu mengaktualisasikan dirinya. Menurut Charles H. Cholley mencoba memberikan gambaran terkait diri sosial, bahwa kita adalah seperti diri yang terlihat di kaca, di mana kita menggunakan persepsi orang lain sebagai dalam mempersepsikan diri kita sendiri. Pendapat tersebut dipertajam oleh George Herbert Mead yang menyatakan bahwa orang umumnya lebih senang memuji diri kita daripada memberi kritik terhadap diri kita. Dalam teori social comparison yang dijelaskan oleh Festinger bahwa terdapat dua macam perbandingan sosial. Yang pertama, upward comparison, yaitu suatu perbandingan yang dilakukan oleh individu dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang berada di atasnya. Yang kedua, downward comparison, yaitu di mana suatu perbandingan yang dilakukan oleh individu dengan membandingkan dirinya dengan orang lain yang berada di bawahnya. Next. Thank you. Baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi saya. Adakah teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diti Sumayati. Saya ingin bertanya kepada Anggi Binti Nabila, yaitu bagaimana cara kita memiliki konsep diri yang positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Titi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Titi. Menurut saya, cara yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri.
Siapa lagi yang harus mengenali diri kita sendiri kalau bukan kita? Dari mengenali diri kita sendiri secara langsung kita dapat mengetahui sifat kita, kesukaan kita, minat kita, dan kemampuan kita akan hal-hal lain, hingga kekurangan kita. Yang kedua, kita harus menghargai diri kita sendiri. Orang yang harus menghargai diri kita sendiri ialah kita. Yang ketiga ialah lebih berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi peperangan paling besar dalam kehidupan kita ialah diri kita sendiri. Menurut saya sekian. Bagaimana Saudari Titi? Terima kasih atas jawabannya, Anggi. Saya sudah paham. Terima kasih. Baiklah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.